Ini Saksi. Saksi adalah seorang mahasiswa dari salah satu universitas ternama di luar negeri. Setelah lama berkuliah di sana, ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk melakukan penelitian di sekitar lingkungannya. Tujuannya adalah menggali lebih dalam tentang kualitas pendidikan di Jakarta Timur dan bagaimana sistem pendidikan inklusif diterapkan di wilayah tersebut. Ketika melakukan observasi di berbagai sekolah, Saksi menemukan bahwa implementasi pendidikan inklusif belum sepenuhnya merata. Meskipun ada sejumlah sekolah yang sudah menerima siswa dengan kebutuhan khusus, beberapa tantangan besar masih menghambat keberhasilan penerapan pendidikan inklusif. Sesampainya di Indonesia, Saksi berkunjung ke sekolah yang berada di dekat rumahnya, yaitu SDN Kramat Jati 16. Selamat pagi, Bu. Maaf mengganggu waktunya di pagi hari ini. Ya, anak Saksi, tidak apa. Kebetulan saya sedang tidak berkegiatan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih, Bu, atas ketersediaannya. Adapun pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan inklusivitas pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di sini saya ingin tahu, apakah sekolah ini sudah menerapkan hal tersebut? Dan ingin mengetahui juga tantangan apa saja yang dihadapi. Apakah Ibu bersedia untuk menjawabnya? Iya, anak Saksi, saya bersedia. Sebetulnya ini sudah termasuk rahasia umum ya, karena mungkin sudah banyak juga penelitian yang mengungkapkan kondisi pendidikan inklusi di sekolah-sekolah. Dan mungkin anak Saksi juga sudah mendapatkan hasil risetnya dari berbagai literatur yang ada. Nah, ada beberapa tantangan yang kami hadapi, Nak. Di antaranya, kurangnya tenaga pendidik yang memiliki keterampilan dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan penyesuaian kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kurang lebih begitu tantangan yang kami hadapi, Nak. Begitu ya, Bu. Ternyata banyak sekali tantangan yang dihadapi. Sepulangnya dari sekolah, di malam harinya Saksi mencari literatur pendukung berkaitan dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SDN Kramat Jati 16. Ternyata, terdapat beberapa fakta mencengangkan. Di antaranya, kurangnya sumber daya pendidik, fasilitas sekolah yang belum memadai, stigma dan stereotip tentang anak berkebutuhan khusus, dan penyesuaian kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Teman-teman, ternyata begitu banyak tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sebetulnya konsep ini benar adanya, namun jika dipaksakan dengan kesiapan seadanya, justru menambah kekhawatiran akan pemenuhan hak peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah reguler. Bahkan, selain temuan tadi, menurut data dari UNICEF dan Bappenas menunjukkan bahwa tingkat ketidaksetaraan masih signifikan. Menurut laporan terbaru, 36% anak dengan disabilitas di Indonesia tidak bersekolah, sedangkan angka serupa untuk anak tanpa disabilitas hanya 8%. Berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik per Desember 2022, sebanyak 40.928 sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusi di Indonesia, dengan 135.946 peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, ketika dibandingkan dengan lebih dari 50 juta siswa di seluruh Indonesia, jumlah ini masih relatif kecil, sekitar 0,26% dari total populasi siswa. Selanjutnya, UNICEF juga mencatat bahwa sekitar 40% negara di dunia tidak menyediakan layanan inklusi bagi tenaga pengajar. Semua ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan pendidikan inklusif dapat diterima oleh semua anak, khususnya anak Indonesia. Pendidikan merupakan hak bagi setiap anak. Memang, idealnya pendidikan harus bersifat inklusi, namun diperlukan perencanaan dan pengoptimalan dalam penyelenggaraannya. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua anak. Pendidikan inklusif adalah jembatan menuju masa depan yang lebih cerah, di mana setiap individu berhak untuk belajar dan bermimpi.
Jadilah bagian penting dalam menyuarakan perubahan untuk terus berpegangan tangan bersama sahabat inklusi.